tugasnya secara resmi dengan dinas dari pusat menuju baju untuk Pelindung. Nah, apa tugas kita? Salah satunya pengamanan pelabuhan. Salah satunya adalah pengamanan pelabuhan yang Pelindung sendiri dan juga PLNI yang keluar masuk mobilitas yang ada di dermaga. Nah, dari anggota saya itu kan selain mengamankan masalah progres, mengingatkan, dia juga melihat potensi-potensi hal yang negatif di saat mobilitas di dalam kapal pada saya. Ini ada laporan, kok lihat ada penempatan truk-truk motor-motor itu kok nggak wajar. Jadi motor ini di beberapa truk itu disisipkan, dan itu jumlahnya cukup banyak, masif. Nah, kita coba anggota saya inisiatif bertanya-tanya, itu motor kok penempatkannya kok kayak dimaksain banget. Namanya orang ngirim motor kan biasanya satu ekspedisi satu tempat, meskipun tujuan ada berapa orang itu biasanya satu yang rapi. Ini enggak diikat, enggak apa kita. Nah itu kita ada potensi ke sana. Kita ternyata apa? Motornya nggak ada suratnya. Waduh, kita cek lagi. Motornya yang berikutnya nggak ada. Aku itu laporan saya. Oke, dengan perintah saya, silakan dicek motor-motor itu. Apa? Jangan-jangan bodong semua tuh. Ternyata benar bodong semua, Pak. Totalnya ada 26. Nah itu tadi. Nah setelah itu ini loading semuanya ceritanya, Pak. Loading semua, dicek satu per satu gitu. Anggota ada yang penting dengan situasi sekarang ini kok ada ini pengiriman minyak goreng kok cukup besar, cukup banyak gitu, ada di 2 truk. Ya udah cek, kalau suratnya benar ya udah biarin. Kalau nggak benar ini yang rawan. Nanti kalau ada apa-apa di tengah jalan nggak benar, lolos tengah jalan saya ketangkap, saya yang disalahin. Itu Pak. Akhirnya kita cek, ternyata cuma secari kertas putih itu aja, bunyinya cuma 600 dus minyak goreng Mubarok. Tidak ada sebutin siapa yang ngirim, siapa yang nerima. Itu dari dokumen gitu toh, itu sudah salah fatal, Pak. Bahkan saya bertanya, ini kok bisa masuk di sini? Cuma model gini toh? Nggak bisa, Pak. Dari aspek perdagangan rugi semua di sini nih model gini. Gitu. Nah, kita turunkan akhirnya, Pak. Kita integrasi. Nah, kita integrasi, kita amankan bukti-bukti ini. Sementara kenapa? Juga itu. Karena untuk pindahin barang ini ke tempat Polres atau keluar itu harus lewat beberapa mobil kecil-kecil, Pak. Harus disebar. Kenapa? Kalau terbesar dia nggak mampu kuat naik ke atas, nggak mampu. Itu kalau nggak percaya tanya drivernya. Oke, saya izin dulu ke Pak JM Pelindung sama Sabandar selaku yang punya otoritas. Saya menghormati, Pak. Gitu. Nah, di situ dari level bawah infokan ke Polres. Cuma kita tampung dulu, nanti baru kita serahin besok seluruhnya dan dokumennya. Nah, kita simpan, Pak, di Pelindung. Nah, kita jaga ketat. Kenapa? Itu SOP menjaga barang bukti, Pak. Gak sembarangan orang boleh masuk. Banyak kejadian ada orang aku masuk ke ini beda, Pak. Nanti kontennya lain. Manakala itu ada apa-apa, ada mungkin barang hilang atau ada informasi dia informasi ke orang lain, terus ada kedatangan dikondisikan lempar molotov, keramaian dan sebagainya. Saya kena, Pak. Jadi mohon maaf itu wartawan atau apa itu, saya stop dulu. Sabar, besok kita tidak ada klasifikasi untuk mengolah apa barang bukti ini atau apa, nggak ada. Silakan dibuktikan. Kita tidak pernah kenal sama orang-orang yang kena tangkap, tidak pernah. Saksinya banyak, itu Pak. Jadi mungkin ada sudutan kita seolah-olah nggak boleh melihat, tidak. Kenapa? Pak Kapolres akhirnya datang ke sana tiba-tiba. Dia marahin anggota saya. Anggota saya wajar, dia izin dulu. Saya tak izin dulu dengan komandan. Langsung hubungi saya. Benar, Pak Kapolres, itu atas perintah saya. Saya yang komandannya, saya perintahkan dengan alasan teknis dan taktis. Gitu. Kalau Pak Kapolres mau lihat, silakan, saya izinkan. Saya buka, izinkan, saya nggak larang. Di situ, habis itu ada wartawan 1-2 orang jual laporan, cek. Oke, silakan, nggak masalah, nggak masalah. Saya nggak larang, nggak masalah. Ya, karena apa? Saksinya banyak, kalau sama tahu, apalagi seorang Kapolres, ya kan, jelas. Habis itu pulang semua selesai, Pak Kapolres minta menyerahkan orang sama barang buktinya dulu aja ke Kapolres, sehingga jam 4 pagi saya serah terimakan. Tapi barang bukti nggak bisa saya serahkan, karena apa? Alasan mobilitas, bukan saya menahan, bukan.
karena susah untuk memindahkan, sehingga dititipkan dulu di Pelindo. Besok serah terima, silakan dilihat. Nah, dengan saya terima, ya sudah tanggung jawab Polres. Mau gesernya gimana, ya sudah. Tapi kalau malam itu menuntut saya untuk geser ke sana, Polres pun juga tidak bakal mampu. Saya nyaran, izin Pak, titip dulu aja di sini. Itu Pak. Tiba-tiba ada yang mau datang nih, wartawan, izin itu laporan. Sebentar, saya nggak mau disalahin lagi. Saya telepon Pak Kapolres dulu. Pak Kapolres, ini ada wartawan yang mau ngecek, mau lihat. Oh silakan komandan, nggak masalah. Ya udah, saya izinkan. Nah, tapi udah di luar persoalan belum. Tapi saya saya memaklumi ada keinginan kepentingan masing-masing untuk menyelaraskan mencari sebuah kebenaran. Itu saya sangat hormati. Saya hormati dari teman wartawan, saya menghormati semuanya. Nah, habis itu siangnya jam 9 dengan Prodit, saya minta sama Mas Sintel saya, Mas Sintel kalau diundang wartawan biar ada saksinya lah. Saya bilang gitu aja. Ternyata saya juga mengundang Pak Bea Cukai, stafnya kayak SOP, tapi kayak SOP posisi di Jakarta, JPL itu di Jakarta. Tapi kebetulan pada saat datang itu jam 9 ini semuanya berhalangan hadir, sehingga saya sama Pak Kasat Reskrim nggak datang, hanya Kasat Reskrim. Nah, serah terima. Kenapa? Ya? Waktu serah terima barangnya di Pelindo tadi. Itu sudah saya terima. Ada wartawan juga yang kita undang, cuma kita lihat video. Iya. Karena mendadak Pak. Kenapa kok ini buru-buru diminta diserahkan? Itu bukan permintaan saya, tapi permintaan Polres. Ya, jangan dibalikkan fakta. Bukan saya, tapi permintaan beliau. Gitu, segera diserahkan. Ya, saya minta waktu jam 9:30 aja biar anggota saya siap. Siapa tahu ada yang saya undang mendadak bisa siap. Ternyata masih nggak siap. Ya sudah, akhirnya saya serahkan. Semakin saya tahan nanti akan berpotensi mencurigakan di instansi saya, dan itu saya yang salah. Jadi semuanya sudah saya serahkan. Saya menyadari kewenangan saya untuk penyidikan itu adalah di kepolisian, ya. Untuk terkait penyelundupan barang dan sebagainya itu kewenangan kepolisian. Kita hanya menangkap basah, dengan basah di luar itu saya tidak ada kewenangan sama sekali. Ada lagi barang buktinya sudah saya serahkan ke Pak Polres. Apa maksudnya? Nah, yang pertama adalah 26 kendaraan yang ada di dalam gudang itu ada 21, yang 5 ada di atas truk, itu tidak diturunkan karena sudah terapi sama dus-dusnya minyak goreng, dan Kasat Reskrim ngecek sendiri. Ya, silakan cek sendiri, jangan ngomong iya, cek sendiri, harus cek real. Siap izin, motornya ada, udah. Yang kedua ada saya serahkan sekitar 600 dus minyak goreng. Itu 1000 sebenarnya, 1000 ada di dua tempat truk. Yang satu 600, yang satu 400. Semuanya tidak ada yang turunkan, semua posisi di atas truk. Berita acara ada dan dihitung bersama-sama. Itu. Nah, berapa jumlah beratnya minyak goreng tadi itu? Itu kurang lebih 18 ton. Semula 10 ton. Ternyata pas dihitung dari liternya per 2 liter kita totalnya ada 18 ton. Pengirim dan penerima. Nah, saya ceritakan untuk pengirim dan penerima. Penyidikan awal di kita tanya, ini siapa yang ngirim, siapa yang terima? Ini hanya dari ungkapan verbal, ngomongnya dari orang, pernyataan dia tidak tertulis, hanya verbal, dan kita tidak catat. Kita anggap itu cacat hukum. Harusnya dia mencatatkan pernyataan. Itu biar Pak Polisi. Jadi kita penyidik awal. Dia bilang dia dari Surabaya, ada sebuah toko, nyebutin tokonya apa, dan dikirim ke sebuah toko namanya Toko Delima yang ada di Ruteng. Tapi dari bukti kwitansi itu sama sekali tidak disebutkan siapa yang ngirim, siapa yang terima. Itu salah fatal. Iya, itu dari aspek ranah hukum itu bisa diduga, bisa aja nerima siapa aja, bisa aja nanti barangnya ngambil dari tempat lain, bukan dari toko, kan nggak ada buktinya dari tokonya, nggak ada, nggak nyebutin. Iya, nggak tahu dia terima dari mana, tiba-tiba diangkut aja di truk gitu. Yang akhirnya taruhlah jatuhnya di suatu tempat hingga tertimbun. Nah, potensi itu
kita sampaikan ke Polres, silakan Polres untuk mengembangkan. Jadi kita judulnya mengenang terkait kita pengamanan di Denmark ya. Lalu prosedural itu mungkin bisa diceritakan juga ke kita terkait dengan kewenangan lanalnya. Oke. Polres kita juga. Ya, kewenangan lanang itu penegakan hukum ya. Kita mempunyai fungsi penegakan kewenangan universal gitu. Ada terkait tentang pelayaran dan semua kegiatan perikanan dan juga seluruh kegiatan yang berhubungan hukum di laut, kita tangkap langsung di laut, itu kita punya kewenangan. Tapi tentang masalah penyelundupan barang, tentang penyelundupan karantina manusia, itu sudah ditetapkan, dan itu adalah polisi. Dalam hal ini tertulis Polairo. Nah, itu sudah tertuang. Ada semuanya. Kita hanya di laut aja. Nah, terkait itu, kenapa kita angkat tangan? Karena kita statusnya sebagai pengamanan pelabuhan yang sudah terjalin secara hukum dengan Pelindo. Kita punya tanggung jawab moral, perbantuan kita di situ. Nah, kita bertanggung jawab terhadap apa hal yang terjadi, potensi negatif yang ada di situ. Itu menjadi tanggung jawab kita dari prajurit TNI Angkatan Laut selaku kerjasama yang sudah dijalin. Nah, kalau saya nggak ada kerjasama di situ, mungkin lain ceritanya. Lokus delictinya, kewenangan jalan. Tapi karena kita punya kewenangan di situ, sudah kerjasama PKS dan Pelindo, saya izin dulu Pak, ini ada di sini, saya periksa ya. Jadi semua itu saya prosedural, saya izin dulu, periksa Pak Komandan, langsung Komandan. Oke, nanti setelah kita periksa kita kalikan ke kawan-kawan di Polres. Gitu. Berarti secara formil ini kewenangan yang diambil oleh pihak pelanggaran ini berbasis pada PKS. Kewenangan untuk pengamanan di pelabuhan PLN. Gitu. Semuanya tercantum dan legalitasnya sampai ke pusat Mabesal. Gitu. Dan itu sudah terjalin di Pelindo dimanapun juga kita, karena kita berhubungan dengan laut, jadi kita lebih ada kompetensi di dalamnya di situ, gitu. Kenapa? Keamanan laut bukan urusan penyelundupan. Keamanan laut di situ juga ada urusan masalah terorisme, bahaya peledakan dan sebagainya. Dan itulah ada di kita mampu untuk mengatasi. Berarti salah satu dasar pihak pelanggaran mungkin akan beberapa unit mobil dengan semua barang dasar itu tadi ya? Ya, dasar tadi itu PKS kita dengan Pelindo nanti. Dan di situ kita tetap turut berkontribusi dalam rangka penegakan hukum di laut. Apapun judulnya, mau ada penyelundupan dan apa? Ya, saya bilang penyelundupan, mau material maupun barang karantina, semua berhubungan dengan penegakan hukum di laut dan bertentangan dengan hukum di laut. Dan itu di kita punya namanya kewenangan universal yang tidak bisa diganggu-gugat. Gitu. Dan semuanya tahu. Kenapa punya universal? Kita bisa fleksibel di urusan laut, kita bisa kewenangan. Cuma karena universal, untuk tindak lanjutnya kita serahkan untuk yang lebih berkompetensi dalam ini. PNS bidang kelautan, baik juga di kepolisian. Gitu. Kita hormati semuanya kewenangan itu. Gitu. Mungkin mereknya terus apa mereka ini kategori apa? Apakah tidak resmi atau resmi mereka? Nah, minyak goreng tadi mereknya merek Barokah. Ya. Di luar jangkauan saya nyatakan minyak goreng ini resmi atau tidak resmi. Tapi secara hukum dengan hanya modal satu lembar surat itu jelas tidak resmi. Karena apa? Surat kwitansi tadi sebagai sprindis, surat perintah dinas jalan, sprindis jalan, itu tidak memenuhi semua dan itu wajib dipenuhi, gitu. Dan itu semua tidak ada di situ. Kalau itu semua nggak ada, sangat dipastikan berpotensi tidak resmi, gitu. Dokumen sudah jalan. Iya, sudah jalan. Tidak punya itu. Tidak punya. Saya di sini menghindari subordinasikan. Saya menjunjung tinggi namanya kearifan lokal. Saya menjunjung tinggi namanya kerjasama.
Saya buang jauh-jauh perasaan saya, saya tekankan, nggak ada kita ada rasa untuk persaingan antar instansi, nggak ada. Ingat Pak, garis bawah ya. Saya tidak ada rasa keinginan saingan instansi antar instansi khususnya dalam penegakan hukum, tidak ada. Saya menyadari lanal saya masih baru, masih terbatas. Saya hanya mampu yang saya lakukan ada sebuah kerjasama. Gitu. Tapi kalau di lain tempat atau instansi menganggap hal yang lain, ya saya terima, silakan. Saya tak akan mengontrak, saya akan menghormati aja. Gitu. Itu dinamika di lapangan, Pak. Itu wajar karena kita sosial, Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.